Bab 111. Biarkan saja. Akhir-akhir ini aku merasa kurang sehat dan sedang beristirahat, kata Chu Feng. Jiang Luoshen bersandar di kursi tingginya, kakinya yang panjang, ramping, dan seputih salju bertumpu agak tanpa terkendali di atas meja kayu yang kokoh. Wajahnya yang lembut menunjukkan sedikit jeda. Meskipun ia telah menerima pelatihan etiket terbaik, ia cukup santai di tempat pribadi, bahkan sedikit pemberontak. Jika tidak, ia tidak akan menjadi dewi nasional. Awalnya, keluarganya cukup menentangnya, tidak ingin membiarkannya tampil di depan umum. Hanya sedikit orang yang menolaknya, terutama ketika ia secara pribadi menghubungi mereka dan mengundang mereka makan malam. Tidak ada seorang pun yang pernah menolak. Aku punya ramuan penyelamat nyawa jenis baru di sini. Apakah kau ingin mencobanya? Ramuan ini efektif melawan berbagai penyakit dan dapat secara bertahap meningkatkan konstitusi seseorang, kata Jiang Luoshen dengan suara tenang dan menyenangkan. Ia sedang melakukan upaya terakhir, ingin bertemu Chu Feng sesegera mungkin dan mengetahui kebenaran. Namun, duduk di sana, ia sebenarnya tidak setenang itu. Kakinya yang panjang dan seputih salju hampir menendang tanaman pot di atas meja. Ditolak dengan sopan lalu diundang lagi. Ini adalah pengalaman pertama bagi dewi nasional. Baginya, hal itu membuatnya mulai meragukan pesonanya sendiri. Obatnya tidak manjur. Aku terkena penyakit aneh, dan hanya tanah eksotis yang bisa meredakan rasa sakitnya. Sayangnya, persediaan yang berhasil kutemukan hampir habis, kata Chu Feng. Jiang Luoshen curiga. Penyakit macam apa itu? Kilatan cahaya muncul di mata indahnya, dan dia langsung menilai bahwa bajingan itu terang-terangan berbohong. Tanpa berpikir, dia langsung berkata, "Itu terlalu mudah. Aku punya tanah eksotis di sini." Chu Feng hanya mengatakannya dengan santai, sebuah tes sederhana, dan tidak menyangka Jiang Luoshen begitu terampil. Chu Feng menilai bahwa wanita perkasa ini terlalu ingin tahu dan pasti ingin mencari tahu kebenaran dan mengetahui apakah dialah yang membunuh Raja Serigala. Dia setuju, tidak khawatir akan mengalami kerugian apapun. Baiklah, sampai jumpa sebentar lagi. Jiang Luoshen memberikan lokasi dan dengan cepat menutup komunikator. Kemudian, sambil bersenandung, dia memerintahkan asistennya untuk masuk dan berkata, "Carilah tas yang bagus dan halus, lalu ambillah pasir, sekitar setengah pon, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit." Lalu, Jiang Luoshen menghubungi Xia Qianyu dan menyuruhnya untuk makan besar sekarang dan segera keluar. Xia Qianyu langsung gembira, tanpa ragu-ragu, dan segera bangkit dan menuju ke lokasi tersebut. Sebelum pergi, Chu Feng tak kuasa melirik pot bunga besar itu lagi. Pot itu berisi 4 kilogram tanah eksotis, tetapi benih putih salju yang ditanam di sana belum tumbuh. Dia tahu jumlah tanah eksotis itu mungkin masih kurang. Apakah dia benar-benar akan membawa tanah eksotis? Chu Feng merenung, lalu menggelengkan kepalanya. Wanita itu terlalu licik, tujuannya jelas, dia ingin memastikan identitasnya. Dia tidak mungkin memberinya hadiah sungguhan. Lampu neon bersinar terang, Suntian di malam hari adalah kota metropolitan yang sepenuhnya modern, dengan gedung pencakar langit berdiri berdampingan, satu demi satu, memancarkan suasana modern. Namun, di kejauhan di luar kota, raptor sepanjang puluhan meter berputar-putar, terlihat jelas dari dalam kota. Selain itu,
Ada pegunungan kuno yang berdekatan dengan kota raksasa itu. Di satu sisi adalah tanah primitif, di sisi lain metropolis modern, kontrasnya sangat mencolok. Wanita itu, Chu Feng mendongak dan melihat seorang wanita di layar gang besar. Dia sangat memikat, itu adalah Su Wanyi, menantu perempuan keluarga Lin dari Tianxuan Bioteknologi. Rise of the Apocha. Liz. Itu adalah judul film, dan ini adalah video promosinya. Su Wanyi ditampilkan dalam video tersebut, dengan close-up, terlihat sangat menawan. Chu Feng merasa sangat jijik dengan wanita ini. Dia tidak hanya ingin berurusan dengannya, tetapi dia juga mengirim manusia super untuk menargetkan orang tuanya. Jika dia tidak kembali ke suntian tepat waktu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Dia salah satu aktor utamanya. Chu Feng melihat berulang kali. Rise of the Apocalypse akan segera dirilis, dan sekarang sedang dipromosikan besar-besaran. Jelas, film ini mendapat dukungan dari beberapa orang karena selaras dengan iklim sosial saat ini dan bertujuan untuk menyajikan sesuatu yang menginspirasi. Wow, kakak perempuan itu cantik sekali. Seru seorang anak laki-laki di sebelahnya, matanya berbinar. Tidak cantik, terlihat seperti wanita licik, teriak seorang gadis kecil. Kau benar sekali. Chu Feng lewat dan dengan santai menepuk kepala gadis kecil itu untuk menyemangatinya. Setelah itu, ia melihat banyak poster promosi di jalan, semuanya tentang Rise of the Apocalypse, menampilkan banyak bintang dan pemeran yang luar biasa. Ini membuat Chu Feng cukup tidak nyaman, karena film yang dibintanginya, The Great Sage Equal to Heaven juga akan segera dirilis, dan akan bersaing langsung dengan wanita yang dibenci ini. Dia sama sekali tidak percaya pada Zhou Yitian, dan para pemerannya semuanya bukan profesional. Sekarang, dia akan bersaing dengan film musuhnya, yang dirilis pada waktu yang sama. Ini sangat sial. Chu Feng merasa sangat bersalah, jika wanita itu tahu. Bukankah dia akan tertawa sampai mati? Zhou Yitian, dasar bajingan. Tidak ada poster sang bijak agung setara dengan surga di jalan, jelas promosinya tidak memadai. Apakah ini yang dimaksud Zhou Yitian dengan tidak takut pada pesaingnya? Lihat, itu menarik di sana. Apa itu? Sebuah poster promosi yang sangat unik telah muncul. Chu Feng mendengar percakapan itu dan mau tak mau melirik ke kejauhan, dan langsung terkejut. Poster biasa menampilkan pria tampan dan wanita cantik, sangat menarik perhatian. Poster ini benar-benar berbeda, cukup subversif. Poster itu menampilkan seorang pria dengan potongan rambut cepak dan kulit seputih topas, jauh dari tampan. Penampilannya hanya sedikit di atas rata-rata, berbaring di atas babi hutan. Pria ini terlalu garang, mencoba mengikuti jalur si cantik dan si buruk rupa. Tapi siapa dia? Lihat pengantarnya, ada teks di bawahnya. Pengantar apa? Lihat layar besar di sana, ada video, mengerikan, sangat menegangkan. Serangkaian gambar muncul di layar besar, seekor babi hutan yang menakutkan menghancurkan kendaraan lapis baja berkeping-keping, kukunya memecah tanah, taringnya yang seputih salju membawa mayat, membantai banyak makhluk asing. Apakah ini benar-benar terjadi? Tanya orang-orang dengan ngeri. Karena, di bawah layar besar, ada teks terjemahan, rekaman langsung pertempuran pegunungan Taihang. Sangat menakutkan. Banyak orang merasa merinding, itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Akhirnya, adegan berubah,
dan pria berambut pendek dari poster muncul. Dalam satu pengambilan gambar, dia tiba-tiba terbalik, menindih babi hutan di bawahnya, sangat liar. Aku merasa ini agak kotor. Gumam seseorang. Setuju, kenapa berakhir di sini? Berakhir dengan adegan ini, apa artinya? Aku ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Lihat, ada baris teks. Orang-orang melihatnya, dan mereka mengatakan bahwa ini adalah pertempuran sungguhan, dan pemuda itu adalah salah satu dari 4 makhluk luar biasa di puncak piramida, yang bernama King Kong. Akhirnya, ada sebuah kalimat yang berbunyi, "Tolong beri King Kong acungan jempol, dia membunuh banyak binatang aneh hari itu." Petik 2. Ini langsung menimbulkan sensasi. Dari 4 makhluk luar biasa di puncak piramida, orang-orang hanya mengenal dewa langit bersayap perak. Sekarang, King Kong langsung ditampilkan di poster, menyebabkan kehebohan besar. Cepat, buka internet dan lihat detailnya. Apa yang terjadi? Petik 2. Semua orang di internet memberi King Kong acungan jempol karena menunggang babi. Chu Feng terdiam. Dia mengira Raja Iblis Banteng tidak banyak dipromosikan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa situasinya aneh. Dia samar-samar merasakan konspirasi. Poster dan layar besar mempromosikan King Kong, tetapi suasana online berbeda, dengan artikel yang mempromosikan King Kong menunggang babi. Mungkinkah ini ulah Zhou Yitian? Dunia telah berubah. Popularitas keempat makhluk luar biasa itu sangat menakutkan, tidak kalah dengan yang disebut selebriti terkenal. Di mata orang biasa, mereka berada di puncak piramida makhluk luar biasa. Kemunculan King Kong menimbulkan sensasi besar. Terutama, sebuah topik hangat muncul di internet, King Kong menunggangi babi. Hanya dalam waktu singkat di jalan, Chu Feng menemukan bahwa volume pencarian untuk topik hangat ini sangat menakutkan, terus melonjak. Di jalan, banyak orang membicarakannya. Era internet begitu maju, foto King Kong menyebar seketika. Bersamaan dengan kehebohan ini, film The Great Sage Equal to Heaven, yang dibintangi King Kong, juga menjadi terkenal. Menurutku film ini menarik, aku pasti harus menontonnya. Tentu saja, para manusia super di puncak piramida ada di dalamnya, dan dikatakan semua adegan pertarungannya nyata, merekonstruksi situasi sebenarnya dari pertempuran berdarah di pegunungan Taihang. Kita pasti harus menontonnya. Yang disebut 4 manusia super, puncak eksistensi, adalah sesuatu yang telah beredar online sebelumnya. Meskipun orang-orang sudah tahu bahwa Grandmaster Tai Chi, Master Istana Biyou, dan lainnya lebih kuat, mereka masih terbiasa menyebut King Kong dan yang lainnya sebagai demikian. Restoran itu tidak jauh dari kediaman Chu Feng, hanya butuh sekitar 10 menit berjalan kaki ke sana. Chu Feng naik ke atas, dan seseorang menuntunnya ke sebuah meja. "Ah, apa yang dilakukan si mesum ini di sini?" seru Xia Qianyu dengan terkejut. "Jika kau memfitnahku lagi, aku jamin aku akan membawamu ke rumahku malam ini," kata Chu Feng dengan tenang. "Luo Shen, kau bilang akan makan besar, tapi kau tidak bilang akan mengundangnya. Ada kesalahpahaman besar terakhir kali, mari kita lupakan masa lalu dengan minum-minum hari ini." Jiang Luoshen tersenyum, gaun panjangnya menonjolkan sosoknya yang ramping. Dikenal sebagai Dewi Negara, sosok dan penampilannya sempurna. Dalam hal ini, bahkan sahabatnya Xia Qianyu merasa sangat tertekan setiap kali duduk di sebelahnya.
Meskipun Xia Qianyu polos dan menawan, dia tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan Jiang Luoshen. Jiang Luoshen berdiri, membawa tas kain yang indah, seolah bermaksud memberikannya kepada Chu Feng. Dia ingin Chu Feng mengulurkan tangan dan mengambilnya, untuk memeriksa apakah ada bekas luka di tangannya. Baru 2 atau 3 hari berlalu, cedera parah seperti itu tidak mungkin sembuh sepenuhnya. Dia telah berkonsultasi dengan beberapa ahli, yang semuanya sepakat bahwa orang yang membunuh Raja Serigala menderita luka robek parah di tangannya. Bahkan jika tidak ada tulang yang patah, cedera luar seperti itu membutuhkan waktu beberapa hari untuk sembuh. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa menghindari bekas luka setelahnya. Jiang Luoshen hanya berpura-pura kesal, lalu meletakkan tas itu ke samping dan dengan santai berkata, isinya tanah eksotis. Jangan lupa membawanya saat kau pergi. Dia memperhatikan Chu Feng tidak segera mengulurkan tangan, dan dia tidak bisa langsung menyerahkannya. Jika tidak, tas itu akan penuh dengan pasir, yang akan membongkar tipu dayanya. Terakhir kali, Qianyu sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Sejujurnya, kami berdua sedikit bersalah, kata Jiang Luoshen. Aku tidak, protes Xia Qianyu. Mari kita lupakan masa lalu dan mulai salin. Ge mengenal lagi. Jiang Luoshen tersenyum, bibir merahnya berseri-seri dan memikat. Dia mengulurkan tangannya, seolah benar-benar ingin memulai kembali dan berjabat tangan dengan Chu Feng. Sebenarnya, dia hanya ingin melihat tangan Chu Feng, begitu dia melihatnya dengan jelas, dia mungkin tidak akan berjabat tangan dengannya. Chu Feng mengulurkan tangannya, dengan sangat wajar. Jiang Luoshen sedikit terkejut. Apakah dugaannya salah? Tidak ada bekas luka sama sekali di tangan itu. Dia hendak menarik tangannya dan membuat alasan. Gerakan Chu Feng tampak lambat, tetapi dia sudah menggenggam jari-jari rampingnya, sambil berkata, mari kita lupakan masa lalu. Xia Qianyu terkejut dan langsung bertanya, Hei, Luoshen, bukankah kau tidak pernah membiarkan orang mesum memanfaatkanmu? Kau berjabat tangan denganku kali ini. Dia khawatir, takut sahabatnya sedang bermain api. Secara logika, seharusnya tidak mungkin, tetapi baru-baru ini Jiang Luoshen memintanya untuk menghubungi Chu Feng, yang benar-benar tidak dia mengerti. Chu Feng sengaja menyesatkannya, berkata, tanganku terluka. Bahkan jika Nona Xia Qianyu khawatir, aku tidak merasa memanfaatkanmu. Jari-jariku sangat mati rasa sekarang. Petik 2. Begitukah? Mata indah Jiang Luoshen menunjukkan cahaya aneh. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia mungkin benar-benar akan mengungkapkan kebenaran. Dia tentu saja tidak melepaskannya, mengambil kesempatan untuk memeriksanya dengan cermat. Tidak, baru kemudian dia menyadari bahwa telapak tangan Chu Feng sangat halus, tidak lebih buruk dari kulitnya, dan tidak ada hubungannya dengan cedera. Jiang Luoshen segera melepaskannya. Dia pikir pria ini terlalu kurang ajar, dan dia telah digoda lagi. Benar saja, dia melihat senyum di bibir Chu Feng dengan cepat menghilang. Tuan Chu, saya mendengar Anda dan Lin Wei adalah teman kuliah. Tanya Jiang Luoshen setelah duduk. Chu Feng tahu bahwa Bodi Jin telah menyelidikinya dan mungkin telah menemukan banyak petunjuk. Tak heran dia begitu penasaran dan ingin mengungkap identitasnya. Ya, Chu Feng mengangguk. Suasana makan malam itu tenang, tidak terlalu panas, tetapi juga tidak terlalu harmonis. Ah, Luoshen, seseorang mengarang cerita tentangmu. Saat itu,
Xia Qianyu berkata. Dia menyerahkan alat komunikasi kepada Jiang Luoshen agar dia bisa melihat berita. Seseorang di internet telah memposting foto Jiang Luoshen berdiri bersama Niu Senwang dengan latar belakang punggungan ular putih Gunung Taihang, tersenyum lebar dan berbicara mesra. Foto itu disertai teks, kisah yang belum terungkap tentang Jiang Luoshen dan Niu Senwang. Nantikan kelanjutannya. Petik 2. Di bawahnya terdapat banyak komentar. Apa artinya ini? Aku ingat sekarang, Wangde Evening News pernah melaporkan ini, dengan judul, Kisah yang belum terungkap tentang Dewi Nasional dan Niu Senwang, 3 hari 2 malam. Ternyata itu benar-benar mungkin. Bab 112 Insiden Dewi Jiang. Xia Qianyu sangat marah, merasa tersinggung atas nama sahabatnya, berkata, bagaimana mereka bisa melakukan ini. Orang-orang ini sangat jahat. Luo Shen, kau harus menuntut mereka atas pencemaran nama baik. Di sampingnya, Chu Feng merasa bersalah. Bukankah dia Raja Dewa Banteng? Pada saat yang sama, dia mengutuk dalam hati, berpikir bahwa Zhou Yitian, bajingan itu, telah menyeretnya ke dalam kekacauan ini juga. Bagaimana dia akan menangani ini? Dia merasa ingin memukul seseorang. Mengapa kau menggertakkan gigi? Xia Qianyu menatapnya tajam. Chu Feng terkekeh kering, berkata, Aku hanya membela Nona Jiang. Siapa yang melakukan ini? Ini sangat jahat. Apakah mereka tidak punya moral? Kau benar-benar seperti itu? Xia Qianyu bertanya dengan curiga. Tentu saja, Chu Feng menyatakan dengan penuh keyakinan. Jiang Luoshen jarang menjadi sasaran fitnah seperti itu. Apa artinya memiliki cerita yang harus diceritakan? Terutama karena banyak orang akan langsung teringat insiden Wangde Evening News. Benar saja, setelah beberapa kali melirik, topik pembicaraan bergeser, dan Wangde Evening News muncul kembali, melancarkan kampanye fitnah besar-besaran lainnya di situs web resminya. Jiang Luoshen sedang beristirahat selama kehamilannya. Kali ini, judul berita di Wangde Evening News bahkan lebih mengerikan, mengejutkan, dan keterlaluan. Sementara itu, di ruang makan pribadi, bahkan Jiang Luoshen yang cerdas dan cakap pun sangat marah hingga hampir melempar alat komunikasinya. Hidungnya yang mancung dan bibirnya yang merah menyala gemetar karena amarah. Jelas, dia sangat marah. Napasnya menjadi berat. Dia segera menyalakan alat komunikasinya dan menghubungi seseorang, berkata, Paman Li, mengapa Wangde Evening News tidak bisa ditutup? Internet gempar, dengan banyak orang mengutuk Wangde Evening News karena kurangnya integritas. Namun, beberapa orang menganalisis situasi tersebut, percaya bahwa meskipun Jiang Luoshen mungkin tidak beristirahat selama kehamilannya, dia pasti sedang menjalin hubungan dengan Niu Senwang. Jiang Luoshen mendidih karena kesal. Tiba-tiba, telepon berdering. Chu Feng menunduk dan hampir menjatuhkan pisau dan garpunya. Di atas meja, layar komunikator menampilkan nama Zhou Yitian. Dia tidak berani menjawab, dengan tegas dan cepat menolak untuk menjawab. Dan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia berkata dengan santai, akhir-akhir ini semakin banyak panggilan yang mengganggu, entah dari agen asuransi atau orang yang menjual gadis-gadis cantik. Apa yang kau bicarakan? Xia Qian membalas dengan marah. Apakah kau belum pernah menerima panggilan yang mengganggu seperti itu? Chu Feng menatapnya dengan tenang. Nada bicara Xia Qian begitu agresif hingga dia ingin memukulnya. Menatapnya dengan mata besarnya yang polos, dia berkata,
kau benar-benar mesum. Jiang Luoshen marah di samping, mengabaikan pertengkaran keduanya, dan butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri. Chu Feng berseru, sungguh pantas disebut Dewi Nasional, dia begitu murah hati. Jika itu aku pasti sudah merobek uang The Evening News sejak lama. Kemudian, dia bertanya dengan curiga, ngomong-ngomong, apa latar belakang surat kabar ini? Mengapa selalu menargetkanmu? Mungkinkah didirikan oleh seseorang bernama Wang De? Apakah dia mengejarmu dan ditolak? Api gosip Chu Feng berkobar hebat, dan dia menggali detailnya. Makan makananmu dan jangan banyak bicara. Xia Qianyu tidak ingin sahabatnya marah lagi, karena dia sudah cukup banyak masalah. Ketenangan Jiang Luoshen luar biasa, dia cepat tenang dan bahkan tersenyum tipis. Dia menoleh ke Chu Feng dan berkata, kau dan Lin Wei memiliki hubungan yang baik. Ya, sangat baik, Chu Feng mengangguk. Dia tahu bahwa penyelidikan pihak lain sangat teliti, dan tidak ada gunanya menyembunyikannya. Xia Qianyu terkejut, mulutnya membentuk huruf O. Dia berkata, kau benar-benar mengenal Lin Wei. Apakah orang yang menghubungimu saat makan malam terakhir kali adalah dia? Chu Feng tidak membantahnya, berkata, aku sudah bilang aku tidak menyembunyikan apapun, kau terlalu berprasangka. Ini, bagaimana mungkin? Gumam Xia Qianyu pada dirinya sendiri. Dia sangat terkejut bahwa Lin Wei memiliki masa lalu dengan pria mesum ini. Jiang Luoshen menatap Chu Feng, wajahnya yang cantik berseri-seri, matanya setengah terpejam, sangat memikat dan menawan. Namun, ada riak di hatinya, tidak seperti ekspresi cerahnya, karena dia agak curiga, ada terlalu banyak hal mencurigakan tentang orang ini. Sejauh ini, berdasarkan beberapa petunjuk yang telah dia kumpulkan, Chu Feng jelas bukan orang biasa. Mungkinkah dia Raja Dewa Banteng? Pikiran ini tiba-tiba muncul di kepalanya, mengejutkannya. Alasan utamanya adalah beberapa peristiwa besar telah terjadi dalam beberapa hari terakhir, semua berita yang menggemparkan, yang mengganggu penyelidikan body jin terhadap Chu Feng. Jika tidak, dia pasti akan dapat menyimpulkan lebih banyak lagi. Kirimkan semua temuan terbaru dan lanjutkan penyelidikan Chu Feng. Saat makan, Jiang Luoshen mengirim pesan teks, menginstruksikan orang-orang yang relevan. Semakin dia menatap Chu Feng, semakin curiga dia, sampai ekspresinya sedikit berubah. Karena, memikirkan rumor yang beredar online tentang dirinya dan Raja Dewa Banteng, 3 hari 2 malam, persiapan kehamilan, jika Raja Dewa Banteng benar-benar Chu Feng, itu akan membuatnya marah. Luoshen, seru Xia Qianyu, dengan cepat mengiriminya pesan teks, jangan bermain api. Kau tidak berpikir dia tertarik pada sainganmu Lin Wei karena masa lalu mereka, dan kau juga ingin mencobanya, kan? Berhenti bersikap seperti penggemar fanatik. Jiang Luoshen ingin memukulnya ketika melihat pesan itu. Dia sangat marah. Bagaimana dia bisa disebut penggemar fanatik? Apa dia bermain api? Xia Qianyu membalas, kau masih bilang tidak. Kau terus-menerus menatap wajahnya. Meskipun dia tampan, dia tetap saja sangat menyebalkan. Apakah kau harus sejauh itu? Kau Jiang Luoshen, kau tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Jiang Luoshen menyadari bahwa dia telah teralihkan. Dia telah menebak identitas Chu Feng dan tidak dapat menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi. Namun, mengatakan bahwa dia memiliki perasaan romantis terhadapnya adalah lelucon.
Faktanya, dia benar-benar sangat ingin seseorang menangkap Chu Feng dan menginterogasinya dengan benar. Jika dia benar-benar Raja Dewa Banteng, dia pasti akan menghajarnya. Belakangan ini, orang-orang menyebarkan rumor tentang dirinya dan Raja Dewa Banteng, dan dia tidak menjelaskan atau membelanya. Itu sangat menjengkelkan. Pada saat yang sama, dia juga berpikir bahwa jika Chu Feng adalah Raja Dewa Banteng, maka dia mungkin saja orang yang membunuh Raja Serigala, dan semuanya akan terungkap. Memikirkan hal ini, Jiang Luoshen terkejut. Dia bahkan lebih bersemangat untuk penyelidikan selanjutnya dan ingin segera mengetahui identitas aslinya. Namun, di meja makan, Jiang Luoshen bersikap wajar, tersenyum pada Xia Qianyu dan berkata, film, Rise of the Apocalypse, akan segera dirilis. Ini adalah film debutmu. Aku berharap kamu sukses besar di seberang sungai Yangtze. Chu Feng juga tersenyum dan berkata, aku melihat banyak poster promosi di jalan ke sini, dengan banyak selebriti terkenal yang mendukungnya. Ngomong-ngomong, aku juga melihatmu di poster itu. Calon superstar, selamat. Xia Qianyu sangat senang, dia juga menantikan perilisan film besar ini. Pada saat yang sama, dia tidak lupa menggoda Chu Feng, dengan mengatakan, bukankah kau bilang kau juga seorang aktor? Kau membintangi sebuah film, kapan akan dirilis? Chu Feng langsung merasa malu mendengar ini. Dia tidak takut melawan Raja Serigala, tetapi dia khawatir perilisan film itu akan menyebabkan berbagai konsekuensi buruk. Jiang Luoshen tersenyum cerah, terlihat sangat cantik, dan berkata, kuharap itu tidak bentrok dengan film Qianyu. Itu akan mengerikan. Rise of the Apocalypse memiliki deretan aktor terkenal dan jajaran bintang yang mewah. Itu tak terkalahkan. Sebenarnya, dia tidak percaya bahwa Chu Feng benar-benar membintangi sebuah film. Dia hanya menggodanya. Chu Feng mengangguk serius, sambil menghela napas. Aku sangat sial bertemu dengan sutradara yang mengerikan. Dia berpikir menyembunyikannya tidak ada gunanya, film itu akan segera dirilis, dan kedua wanita itu pada akhirnya akan bertemu dengannya secara langsung. Kedua wanita itu tertawa agak tanpa terkendali, sama sekali mengabaikan citra mereka, berpakaian sangat rapi, wajah mereka berseri-seri karena gembira. Tidak bisakah kalian berdua sedikit berempati? Chu Feng mengeluh. Seolah-olah kalian benar-benar membintangi film besar yang akan segera dirilis. Xia Qianyu menolak untuk percaya bahwa pria mesum ini telah berakting dalam sebuah film. Mengapa kau selalu tidak percaya padaku? Baiklah, kau akan mengetahuinya pada akhirnya, tunggu saja. Chu Feng pasrah pada nasibnya. Jiang Luoshen bertanya sambil tersenyum, apa judul film yang kau bintangi? Ini, aku belum bisa mengatakannya. Chu Feng merasa bahwa jika dia mengungkapkannya, dia mungkin tidak akan bisa pergi malam ini. Dengan kepekaan Jiang Luoshen, dia pasti akan menebak lebih banyak dan melawannya sampai mati. Kedua wanita itu tertawa, sama sekali tidak percaya. Namun tawa mereka cepat sirna. Xia Qianyu berseru, Luoshen, pria itu mengarang cerita tentangmu lagi. Ya Tuhan, nantikan kelanjutannya, begitu cepat. Dia pasti mencoba membuat cerita sensasional. Wajah Jiang Luoshen memucat mendengar ini. Dia benar-benar takut dengan Wangde Evening News yang tidak tahu malu, khawatir mereka akan melakukan sesuatu yang baru. Dia segera mencari di internet, itu bukan Wangde Evening News, tetapi orang yang sebelumnya membongkar cerita itu,
namun tetap saja cukup mengkhawatirkan. Judul artikelnya adalah Jiang Luoshen dan Pangeran Tampannya. Meskipun judulnya tidak seburuk, tidak setidak tahu malu dan tidak bermoral seperti Wang The Evening News, itu tetap membuat Jiang Luoshen marah. Terutama setelah melihat foto-foto dan isi umumnya, dia ingin menghancurkan alat komunikasinya dan, yang lebih penting, memukuli Chu Feng tanpa mempedulikan citranya. Latar belakang foto-foto itu adalah lantai 88 gedung King Yun, tempat mereka bertiga makan malam terakhir kali. Dalam gambar tersebut, seorang pemuda tampan, mengenakan kacamata hitam dan topeng besar, bersama dua wanita. Kedua wanita itu berada di tempat terbuka, hampir tidak berusaha menyembunyikan identitas mereka. Pemuda itu adalah Chu Feng, dan kedua wanita cantik itu adalah Jiang Luoshen dan Xia Qianyu. Yang pertama seperti pendekar pedang bertopeng, tidak dapat dikenali, sementara dua wanita lainnya terlihat jelas. Artikel itu mengarahkan narasi, mengklaim bahwa Dewi Negara itu bersedia melakukan apa saja untuk pria ini, menolak mengenakan kacamata hitam atau topeng untuk menyembunyikan dirinya, sama sekali tidak khawatir akan terbongkar, dan sangat jatuh cinta. Setelah membaca ini, bahkan Jiang Luoshen yang cerdik dan cakap hampir menjadi gila karena marah. Kacamata hitam dan topengnya jelas telah dicuri. Tentu saja, bukan itu intinya, artikel itu jelas mengarang omong kosong, sengaja menimbulkan masalah. Artikel itu bahkan mempertanyakan di bagian akhir, siapa sebenarnya pria ini. Agar Dewi Negara itu begitu tergila-gila, rela mengejarnya dengan begitu aktif, identitasnya pasti luar biasa, dan perlu diungkap. Komentar dan balasan online selanjutnya bahkan lebih mengerikan. Ya Tuhan, semuanya terbalik. Jiang Luoshen tidak menyembunyikan dirinya, tetapi pria itu perlu menyembunyikan identitasnya. Sungguh menakjubkan. Dewiku, bagaimana kau bisa melakukan ini? Begitu tanpa malu-malu. Ini pangeran tampan Jiang Luoshen. Dia hanya biasa saja, bahkan tidak sebaik aku. Jiang Luoshen, seleramu buruk sekali. Jiang Luoshen hampir meludahkan api, matanya menyala-nyala saat dia menatap Chu Feng, hampir melemparkan semua peralatan makannya ke arahnya. Ini bukan salahku, aku juga korban. Chu Feng protes, sepenuhnya menyangkal keterlibatannya. Dia sama sekali tidak bisa terlibat dalam hal ini, setidaknya dia bisa menghindarinya untuk saat ini. Saat ini, dia ingin menantang Zhou Yitian untuk duel sungguhan. Bajingan itu bahkan tidak berkonsultasi dengannya sebelum melontarkan informasi yang sangat mengejutkan, sungguh menjijikkan. Semua ini karena kamu. Kamu sangat hina. Ngomong-ngomong, mungkinkah kamu yang membocorkan informasi itu? Seru Xia Qianyu. Bagaimana mungkin? Aku masih di sini. Lagi pula, apakah aku bodoh? Aku bahkan belum menikah, dan aku sudah terlibat skandal dengan kalian, merusak reputasiku. Bagaimana aku bisa menemukan gadis yang kusukai di masa depan? Aku juga korban dari kejadian ini, mengerti? Protes Chu Feng lagi. Xia Qianyu sangat marah mendengar ini, tetapi dia segera menahan diri karena alat komunikasinya berdering. Oh tidak, direktur meneleponku. Pasti karena kebocoran ini. Jantung Xia Qianyu berdebar kencang. Dia sangat gugup dan menjawab telepon, dengan tenang memanggil Direktur Zhao. Benar saja, suara marah terdengar dari ujung telepon, berkata, Xia, ada apa denganmu?
Rise of the Apocalypse, kau tampil dengan citra yang sangat murni, yang merupakan daya tarik utama, dengan banyak waktu tayang. Kau merusak keseluruhan acara. Xia Qianyu ketakutan, tetapi Jiang Luoshen tetap tenang. Dia mengambil alat komunikasi dan memberitahu Direktur Zhao bahwa itu bukan apa-apa, membungkamnya dengan beberapa kata sederhana. Jiang Luoshen bertindak cepat, menghubungi orang-orang untuk membantu menghapus unggahan tersebut, tetapi mendapati bahwa kali ini tidak berhasil dan dia dipermainkan. Luoshen, ini buruk, ini masalah besar. Xia Qianyu menganalisis, berkata, hal-hal ini terjadi berturut-turut. Ini sengaja mencoba mencemarkan nama baikmu, menciptakan berita yang sensasional. Chu Feng menundukkan pandangannya, duduk tegak, tidak berani memberikan pendapat apapun. Dia bertekad untuk membersihkan dirinya dari keterlibatan apapun. Jiang Luoshen menatapnya, matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia dikenal sebagai Dewi Negara, dia benar-benar ingin memukulinya seperti wanita yang kasar. Tiba-tiba, alat komunikasi Chu Feng berdering lagi di meja makan. Dia melihat itu Zhou Yitian lagi, wajahnya hampir pucat pasi. Dia cepat-cepat menutup telepon, sambil berkata, panggilan-panggilan yang mengganggu ini sungguh tidak tahu malu. Di kediamannya, Zhou Yitian curiga, bergumam pada dirinya sendiri, saudaraku, aku ingin berbagi sedikit kegembiraan denganmu. Apa yang sedang kau sibukkan? Mengapa kau tidak menjawab telepon? Publisitasnya terlalu heboh sekarang. Bagi Chu Feng, tidak ada kegembiraan sama sekali, itu jelas menakutkan. Kebenaran akan segera terungkap. Jiang Luoshen menatapnya, ekspresinya tidak ramah, sambil berkata, mengapa kau selalu menutup telepon begitu cepat tanpa menjawab? Bab 113 Detonasi. Sama seperti bagaimana Wang The Evening News terus menjelek-jelekkanmu, aku bukan Dewi Nasional, jadi panggilan-panggilan yang mengganggu ini adalah satu-satunya hal yang menggangguku. Kata Chu Feng dengan tenang, tak lupa menyenggol titik lemah Jiang Luoshen untuk mengalihkan pembicaraan. Kelopak mata Jiang Luoshen berkedut, dan beberapa garis hitam muncul di dahinya yang putih. Ia ingin sekali meninju Chu Feng. Makan malam ini akan menjadi tidak menyenangkan, terlalu menjengkelkan. Laporan berita online tak ada habisnya. Semuanya tentang Jiang Luoshen. Ia bahkan tidak perlu makan, hanya membaca laporan-laporan ini saja sudah cukup membuatnya marah. Makan malam berakhir. Chu Feng tak sabar untuk pergi, ia benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi, takut Zhou Yitian tiba-tiba menghubunginya lagi. Kenapa aku merasa kau lega? Tanya Xia Qianyu curiga. Jiang Luoshen juga berbalik dan menatapnya beberapa saat. Aku sudah bilang aku sakit, aku ingin pulang, menonton berita, dan tidur lebih awal, jawab Chu Feng. Jiang Luoshen merasa tidak nyaman mendengar berita itu, dia telah disiksa oleh dua kata itu sepanjang malam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan tajam. Kau sengaja melakukannya, kan? Xia Qianyu juga tidak puas. Tentu saja tidak. Chu Feng berbalik untuk pergi, tetapi berhenti setelah beberapa langkah, menatap Jiang Luoshen, dan berkata, Nona Jiang, apakah Anda membawakan tanah eksotis untuk saya? Maaf, saya salah ambil. Jiang Luoshen dengan spontan menyimpan tas kain yang indah itu. Baiklah, kalau begitu lupakan saja. Tapi, malam ini sangat menyenangkan makan malam bersama Nona Jiang. Selamat tinggal. Chu Feng tersenyum dan melambaikan tangan.
Menyenangkan apa? Pria ini pasti sengaja memprovokasi kita. Kita akan gila malam ini. Xia Qianyu menatap punggungnya, menggembungkan pipinya, dan berkata, malam ini benar-benar sial, segala macam hal berantakan terjadi. Luo Shen, kau ditipu. Jiang Luo Shen juga menatap punggung Chu Feng, bertanya-tanya apakah dia benar-benar Raja Dewa Banteng. Jika demikian, itu akan jauh lebih menjengkelkan. Begitu sampai di rumah, Chu Feng menelepon Zhou Yitian. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, ujung telepon langsung melontarkan banyak hal. Saudaraku, kukira kau hilang. Aku mencarimu, ingin berbagi kebahagiaanku. Malam ini berjalan begitu lancar. Kebahagiaan apa? Itu mengerikan. Aku peringatkan kau, jangan jadikan aku musuh dunia, atau aku akan melemparkanmu ke Bukit Ular Putih. Hei, saudaraku, itu tidak benar. Itu percakapan yang menyakitkan. Seberapapun Chu Feng memohon, Zhou Yitian tetap tidak bergeming. Baiklah, aku akan lebih berhati-hati lain kali. Pada akhirnya, Zhou Yitian hanya bisa berkompromi sampai sejauh ini. Chu Feng cukup terkejut karena, melalui percakapan itu, dia mengetahui bahwa departemen terkait sangat mendukung Zhou Yitian, menganggapnya sebagai epik bergaya dokumenter yang merekonstruksi pertempuran besar di Bukit Ular Putih, dan menyediakan berbagai kemudahan. Pagi-pagi sekali, Chu Feng bangun, bermandikan cahaya pagi, dan berlatih teknik pernapasan khusus. Ia mendapati dirinya semakin kuat setiap hari, fisiknya terus meningkat, menjadi lebih kuat, yang membuatnya bahagia. Namun, pagi ini, suasana hati beberapa orang lain ditakdirkan untuk kurang menyenangkan. Jin Gang bangun pagi-pagi untuk berlatih keterampilannya. Ia semakin kuat akhir-akhir ini, dan jika ia memiliki buah eksotis yang tepat, ia akhirnya akan mampu bersaing dengan Raja Binatang. Saat sarapan, suasana hatinya sangat buruk. Ia akhirnya melihat laporan berita, apa? Ia terkenal dalam semalam. Berita itu ada di mana-mana, dengan banyak orang memujinya, tidak, memuji frasa, King Kong menunggang babi. King Kong hampir menghancurkan meja ketika melihat 4 kata itu. Itu keterlaluan. Siapa yang melakukan ini? Ia melihat lebih dekat dan melihat bahwa di daftar pencarian yang sedang tren, ia adalah raja yang tak terbantahkan, berkuasa mutlak. Satu-satunya yang bisa menyainginya adalah Jiang Luoshen. Frasa King Kong menunggang babi, begitu menarik perhatian, begitu kuat, sehingga mendominasi daftar tersebut. Aku sangat marah. Akhirnya, dengan suara keras, meja itu roboh. Suasana hati Jiang Luoshen juga sangat buruk pagi itu. Wajah cantiknya muram, dia ingin menamparkan orang yang menyebarkan berita itu. Sekarang, laporan tentang dirinya ada di mana-mana, dia benar-benar telah menjadi ratu topik trending. Yang paling menakutkan adalah beberapa topik trending tentang dirinya muncul, seperti, insiden Dewi Jiang, 3 hari dan 2 malam. Bisa dikatakan dia sekarang tak tertandingi, hanya King Kong yang layak menantangnya, dan yang lainnya biasa-biasa saja. Ah! Jiang Luoshen berteriak marah. Ini terlalu berlebihan, dia belum pernah mengalami masalah seperti ini sebelumnya. Pada hari ini, berbagai tempat tidak tenang. Banyak orang membicarakannya, dan itu adalah topik pembicaraan terbaik setelah makan. Ini sangat menarik. King Kong sangat kuat. Aku sangat menantikan film ini, The Great Sage Evil, dan aku harus menontonnya.
Pertempuran sungguhan di pegunungan Taihang, yang direkonstruksi dengan setia, memang sangat menarik. Aku juga ingin melihat betapa menakutkannya ular putih itu. Haha, kasihan King Kong dan Dewi Jiang, mereka sangat sial. Siapa pria di balik Jiang Luoshen? Ada rumor bahwa dia mungkin aktor utama di The Great Sage Evil. Berbagai diskusi membanjiri internet. Sementara kedua film itu dibicarakan, The Great Sage Evil juga mulai populer dan dikenal banyak orang. Tak lama kemudian, Rise of the Apocalypse merasakan tekanan dan mulai meningkatkan upaya promosinya. Sementara itu, yang lain mengikuti jejaknya, menciptakan berbagai gimmick untuk menarik perhatian, mengingat para pemainnya bertabur bintang. Namun, Rise of the Apocalypse tidak dapat sepenuhnya menyaingi The Monkey King, yang para pemainnya, meskipun tidak konvensional, tidak kalah mengesankan. Pada hari yang sama, berbagai gambar promosi untuk Raja Kera dirilis secara online, menampilkan karakter seperti dewa bersayap perak, Vajra, Jiang Luoshen, Lin Wei, dan Lu Xiyun, saudara perempuan harimau putih. Yang terpenting, gambar-gambar itu menampilkan ribuan makhluk gaib, bukan efek khusus, tetapi pertempuran nyata. Elemen-elemen yang dilepaskan oleh Zhou Yitian ini memiliki kekuatan eksplosif, menyebabkan sensasi. Ya Tuhan, dewa bersayap perak sangat tampan. Ah, Jiang Luoshen akan muncul di serial Iblis Banteng dan Sang Bijak Agung. Tidak mungkin, wanita yang menyebabkan sensasi hanya dengan satu foto profil samping juga akan membintanginya. Dia adalah nona muda dari makhluk surgawi. Ya Tuhan, ini luar biasa. Ribuan makhluk gaib, ini benar-benar adegan yang megah, jauh lebih realistis daripada yang disebut Apokalipse Rise, kita harus mendukungnya. Zhou Yitian melepaskan gerakan dahsyat, menyulut internet. Bisa dipastikan bahwa setelah foto-foto ini muncul, internet langsung gempar, semua orang membicarakannya. Pada momen penting itu, Zhou Yitian bahkan mengunggah foto buram seekor ular putih. Ukurannya yang menakutkan, tubuhnya yang besar dan seputih salju, tersembunyi dalam kabut putih, sungguh menakjubkan. Zhou Yitian menjelaskan satu-satunya daya tarik, pertempuran itu otentik. Semuanya terjadi di kehidupan nyata, bukan efek khusus murahan. Hal ini tentu saja menimbulkan sensasi besar, dan banyak orang menantikannya dengan penuh antusias. Para pemeran dan kru asli Rise of the Apocalypse menghadapi tekanan yang semakin besar. Mulai dari sutradara dan aktor hingga produser, wajah semua orang tampak muram. Mereka telah diblokir dan sekarang memiliki pesaing yang tangguh. Bukankah mereka bilang peralatan mereka sederhana dan mereka hanya merekam beberapa cuplikan buram? Itu benar-benar berbeda. Segera hubungi orang-orang terkait dan temukan cara untuk memblokir mereka. Sejak hari itu, kedua film blockbuster tersebut berbenturan. Upaya promosi mereka sangat menakutkan, dan berbagai taktik licik terus-menerus digunakan. Dalam beberapa hari terakhir, Asteris The Monkey King memang menghadapi rintangan, tetapi setiap kali krisis muncul, Zhou Yitian akan melepaskan bom dahsyat, seperti kartu Royal Flush, menyapu bersih semuanya. Misalnya, kali ini, para pemeran dan kru asli Rise of the Apocalypse muncul di sebuah acara variety show yang sangat populer, semata-mata untuk mempromosikan serial tersebut, mengungkapkan berbagai detail dan menarik perhatian.
Tanggapan Zhou Yitian sederhana dan langsung, dia merilis serangkaian foto lainnya. Di antara gambar-gambar tersebut terdapat foto Raja Dewa Banteng menembak jatuh helikopter bersenjata dengan panah, dan foto-foto menakjubkan dari pertempuran epiknya dengan dewa bersayap perak. Ia secara khusus menyatakan bahwa semuanya benar. Benarkah? Menembak jatuh pesawat dengan panah. Orang ini luar biasa. Raja Iblis Banteng benar-benar seorang dewa. Epik perang, epik fantasi, epik mitologi, semuanya ada di The Great Sage Equal to Heaven *. Kalian benar-benar harus menontonnya. Hal ini menyebabkan kehebohan besar. Zhou Yitian menekankan bahwa semua itu adalah pertempuran nyata, bukan efek khusus murahan. Para pemeran asli Rise of the Apocalypse sangat marah karena Zhou Yitian selalu menyebutnya efek khusus murahan, perbandingan itu memang jauh lebih merusak. Tak lama kemudian, tim Rise of the Apocalypse membalas, melemparkan lumpur dan menjelek-jelekkan dirinya. Namun, Zhou Yitian telah berhasil membangkitkan antisipasi publik, dan banyak orang secara otomatis membelanya. The Great Sage Equal to Heaven tidak bergantung pada bintang-bintang terkenal karena ini adalah pertempuran nyata, spektakuler, dan menakutkan, tak tertandingi dan melampaui semua yang lain. Itulah mengapa saya belum mengungkapkan identitas sebenarnya dari pemeran utama pria sampai sekarang, karena itu tidak perlu. Tetapi, karena permintaan publik, semua orang bersikeras untuk merilisnya, jadi ini dia. Zhou Yitian memposting foto lain. Foto itu sangat menarik perhatian, jelas merupakan senjata ampuh, dan dampaknya sangat luar biasa. Dalam foto tersebut, seorang pria yang mengenakan kacamata hitam dan topeng terlihat menundukkan Jiang Luoshen. Saat foto itu muncul, internet langsung heboh, kekuatan penghancurnya tak terbatas. Bukankah itu pria misterius yang makan malam dengan Jiang Luoshen? Ya Tuhan, dia aktor utama di The Bull Demon King *. Pria ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, untuk membuat Jiang Luoshen begitu tergila-gila. Dia pasti luar biasa. Internet gempar. Jiang Luoshen sangat marah. Dia tidak pernah membayangkan foto ini akan bocor, itu keterlaluan. Foto itu diambil oleh salah satu kaki tangan Chu Feng saat dia bertengkar dengannya. Saat itu, Ouyang King, pengikut perapian, membual kepada seseorang bahwa itu adalah perbuatannya, lalu mengirimkannya ke Zhou Yitian, yang menyebabkan foto itu bocor. Jiang Luoshen sangat marah, dan pada saat yang sama, dia memikirkan banyak hal. Bajingan itu benar-benar membintangi sebuah film. Kemudian dia menyadari, film itu adalah Raja Iblis Banteng *. Jiang Luoshen sangat marah, merasa seperti telah ditipu dari awal hingga akhir. Chu Feng benar-benar tercela. Dia langsung menghubungi komunikator Chu Feng, berkata, "Kau, yang bermarga Chu, benar-benar aktor hebat. Kau telah berbohong kepada kami selama ini. Kapan aku berbohong kepadamu? Aku selalu mengatakan aku bermain dalam sebuah film, oke. Kau hanya tidak percaya padaku," jawab Chu Feng. Jiang Luoshen terdiam dan segera menutup telepon. Setelah dipikir-pikir, itu memang benar, bajingan itu selalu mengaku sebagai aktor utama, tetapi dia dan Xia Qianyu tidak mempercayainya. "Jangan bilang kau Raja Iblis Banteng." Begitu dia meletakkan komunikator, Jiang Luoshen langsung menyadari identitasnya dan menggertakkan giginya. Identitas ini bahkan lebih menjijikkan,
dia terus-menerus terlibat dengannya. Xia Qianyu juga terkejut. Pria mesum itu ternyata pernah bermain dalam sebuah film, dan tidak berbohong. Terlebih lagi, yang terpenting, dia bersaing ketat dengan filmnya, menjadi saingannya. Raja Iblis Banteng, si pembohong itu. Xia Qianyu merasa benar-benar tak bisa berkata-kata. Waktu berlalu hari demi hari, dan kedua drama besar itu akan segera dirilis. Kedua pihak menggunakan berbagai taktik licik, tetapi untungnya departemen terkait mendukung Zhou Yitian. Jika tidak, dia pasti sudah disingkirkan dengan cara licik sejak lama. Lin Wei juga baru-baru ini membaca laporan-laporan ini dan terdiam. Bahkan dia pun dimanfaatkan, dipaksa untuk membintangi Sang Bijak Agung setara dengan surga. Itu tidak masuk akal. King Kong dan Dewa Langit bersayap perak juga terkejut. Sedangkan Jiang Luoshen, dia bersiap untuk menggunakan jalur hukum untuk secara resmi menuntut tim produksi, Great Sage Equal to Heaven. Karena dia tidak berpartisipasi dalam drama yang disebut, Great Sage Equal to Heaven, itu, pemaksaan keterlibatannya dianggap sebagai pelanggaran. Terutama mengingat Chu Feng sebenarnya adalah aktor utama, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja dan sangat marah. Namun, asistennya memberitahunya bahwa departemen terkait telah mengirimkan surat dengan harapan dia bisa mengerti. Jika dia menginginkan bayaran penampilan, itu tidak masalah, tetapi dia mutlak harus mendukung drama tersebut. Dukungan dari Departemen Nasional terkait belum pernah terjadi sebelumnya, membuat Jiang Luoshen tercengang. Ya Tuhan, aku dipaksa memainkan peran ini, muncul di layar dengan bajingan itu. Jiang Luoshen sudah bisa menebak keributan yang akan ditimbulkannya, dia akan kembali mendominasi topik yang sedang tren. Baru-baru ini, Chu Feng telah menjaga profil rendah, menghindari sorotan, karena dia benar-benar kelelahan oleh drama itu dan berada di tengah badai. Orang bisa membayangkan konsekuensinya jika dia dikenali setelah drama itu ditayangkan. Akhirnya, tanggalnya semakin dekat, kedua drama itu akan tayang perdana besok. Pada momen penting ini, tentu saja, akan ada berbagai macam pengungkapan mengejutkan. Rise of the Apocalypse, tidak perlu diperkenalkan, para pemainnya sangat kuat, dan para aktornya memancarkan karisma. Zhou Yitian tidak mau kalah, merilis gambar yang menakjubkan, seekor banteng hitam raksasa yang dapat berbicara bahasa manusia dalam video tersebut. Dan wujud asli seekor ular putih juga terungkap sepenuhnya. Jangan mengira itu efek khusus murahan, itu semua nyata. Tahukah kalian siapa banteng hitam raksasa ini? Raja Iblis Banteng yang legendaris. Zhou Yitian dengan percaya diri memberitahu publik bahwa itu adalah Raja Iblis Banteng. Berita ini pasti akan menyebabkan kegemparan publik yang besar. Lebih jauh lagi, pada hari itu juga, Zhou Yitian mengungkapkan sebuah bocoran, meskipun Sang Bijak Agung yang setara dengan surga, tidak menggambarkan kisah Raja Iblis Banteng, ia memiliki poin plot penting, kisah cinta yang mengharukan. Raja Iblis Banteng melakukan perjalanan ribuan mil dari gunung api ke punggungan ular putih, hanya untuk melihat peri ular putih yang diam-diam dicintainya selama 1000 tahun. Bom ini tidak hanya menyebabkan kehebohan di dunia maya, tetapi juga hampir menyebabkan kehebohan di Gunung Kunlun. Sekelompok iblis kuat di Gunung Kunlun, yang terinfeksi pengaruh banteng dan dilengkapi dengan alat komunikasi untuk terus memantau masyarakat manusia, langsung mengetahui hal ini. Banteng tua itu memang luar biasa. Banteng hitam besar mengejar periput. Ih,
Itu ganas. Titik titik titik. Mendengar kata-kata ini, banteng hitam besar, yang bahkan belum berangkat ke Vatikan, sangat marah. Apa yang sedang terjadi? Dia segera online untuk mencari tahu detailnya. Akibatnya, hari itu juga, raungan iblis banteng yang memekakkan telinga bergema dari Gunung Kunlun. Sialan, berani-beraninya kau bicara tentang kakekmu banteng seperti itu. Kau ingin mati. Sutradara brengsek itu, tunggu saja, aku akan datang ke Suntian dan mengulitimu hidup-hidup suatu hari nanti. Bab 114 Kebangkitan Sang Bijak Agung. Si banteng licik diam-diam merekam adegan dengan banteng hitam besar itu dan mengunggahnya ke situs berbagi gambar lucu untuk berbagi kegembiraannya. Chu Feng, yang diberitahu oleh si banteng, pergi menonton. Awalnya dia terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, sangat menikmati melihat banteng hitam besar itu begitu marah. Bos hitam, tidak ada yang perlu diributkan. Pria sejati berani mengejar mimpinya. Chu Feng menghiburnya dari jauh, sedikit nakal. Nak, pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu. Banteng hitam besar itu meraung. Bahkan melalui alat komunikasi, Chu Feng bisa merasakan pegunungan Kunlun bergetar. Dia cukup senang dan mengakhiri panggilan dengan riang. Dia segera memberitahu Zhou Yitian. Zhou Yitian, seperti biasanya, dengan indera penciumannya yang tajam, menemukan video itu secara online dan mengadakan konferensi pers besar-besaran. Pada konferensi tersebut, dia langsung merilis video Raja Iblis Banteng yang meraung di pegunungan Kunlun, yang langsung menyebabkan kegemparan besar. Semua media bergegas ke tempat kejadian. Itu adalah Raja Binatang Buas, setiap gerakan yang terkait dengan mereka akan segera dilaporkan, sehingga mustahil untuk tidak menimbulkan sensasi. Ini seharusnya menjadi topik serius, tetapi setelah menonton video tersebut, tidak ada yang menunjukkan rasa takut atau gentar terhadap Raja Binatang. Melihat Raja Iblis Banteng menjadi sangat marah dan meraung berulang kali, orang-orang cukup terhibur. Terlebih lagi, tidak ada yang merasa simpati kepada Zhou Yitian, mereka semua tertawa. Film blockbuster ini benar-benar sebuah mahakarya. Berinteraksi dengan Raja Binatang bahkan sebelum filmnya tayang perdana, Zhou Yitian benar-benar berbakat. Tapi aku harap dia tidak benar-benar dikuliti oleh banteng tua itu pada akhirnya. Aku harus menontonnya. Aku punya firasat bahwa Raja Iblis Banteng juga akan menonton film ini, dan pasti akan ada interaksi yang lebih seru setelahnya. Benar sekali. Aku harus memesan tiket dengan cepat dan menontonnya besok. Titik titik titik. Dapat dikatakan bahwa raungan Raja Iblis Banteng menjadi materi promosi terbaik sebelum film tersebut dirilis, dan video tersebut menjadi viral di mana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Tim asli di balik Rise of the Apocalypse merasakan tekanan yang sangat besar, dan mereka semua sedikit tercengang. Di mana mereka akan menemukan Raja Binatang? Berinteraksi dengannya sama sekali tidak mungkin. Malam itu jauh dari tenang. Bahkan departemen terkait pun khawatir dan berbicara dengan Zhou Yitian, menyuruhnya untuk tetap tenang. Meskipun mereka sangat mendukungnya, dia sama sekali tidak boleh memprovokasi Raja Binatang lagi. Zhou Yitian merasa bersalah dan segera menepuk dadanya, berjanji untuk tidak pernah melakukannya lagi. Sebenarnya, dia sangat bijaksana. Meskipun dia telah memprovokasi banteng hitam, dia tidak berani sepenuhnya menyinggung ular putih, yang dia sebut sebagai peri. Keesokan harinya, dua film blockbuster mengadakan pemutaran perdananya satu demi satu.
Rise of the Apocalypse memiliki keunggulan alami, dengan jajaran bintang yang memukau. Raja, Ratu, bintang papan atas, dan bintang papan atas berkumpul bersama, berinteraksi dengan penonton, menjadikannya acara yang sangat populer. Sebaliknya, pemutaran perdana, The Bull Demon King, sangat sepi. Tidak hanya tidak mengundang bintang-bintang populer untuk hadir, bahkan aktor utamanya, Chu Feng, pun tidak datang, ia melarikan diri. Ia tidak berani menunjukkan wajahnya. Saat ini ia berada di tengah badai, dan banyak orang mengawasinya, menunggu kemunculannya. Pemutaran perdana, Rise of the Apocalypse, sukses besar, dengan para pemain bertabur bintang yang memukau semua orang. Para investor film memiliki koneksi yang sangat kuat, berhasil mendatangkan banyak tokoh berpengaruh. Mereka penuh percaya diri, menyatakan pada pemutaran perdana bahwa mereka akan memecahkan semua rekor dan menciptakan keajaiban box office, tanpa ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, seorang bintang menunjukkan ekspresi meremehkan, meskipun ia tidak menyebutkan nama, semua orang tahu siapa yang ia maksud, mengkritik beberapa film karena dibuat dengan buruk, kurangnya aktor profesional, dan bertanya apa yang bisa diharapkan dari mereka. Ia dengan arogan menyatakan bahwa kesuksesan box office adalah segalanya, dan film-film liar itu hanya menciptakan sensasi awal dan kesuksesan sementara, yang ditakdirkan untuk gagal total. Sebaliknya, Raja Kera agak sederhana, tanpa satu pun bintang yang diundang. Tak satu pun aktor yang ditampilkan dalam foto promosi, seperti Jiang Luoshen, Lin Wei, dan Jin Gang, hadir. Hanya beberapa aktor yang ada di sana. Ye Qingrou dan Chen Loyan tiba, tetapi setelah menyadari situasinya, segera pergi. Hanya Du Huijin, mata 1000 mil, dan Ouyang King, telinga pengikut angin, yang sangat gembira, sering berinteraksi dengan orang-orang dan menikmati sedikit kesenangan selebriti. Kami tidak mengundang selebriti, kami hanya mengundang penonton. Film-film blockbuster yang benar-benar tak terkalahkan akan dinilai oleh penonton. Kami akan membungkam beberapa orang dengan keajaiban box office kami. Ini adalah pernyataan berani Zhou Yitian, karena dia tidak punya pilihan lain selain mengundang selebriti ke pemutaran perdana. Setelah pemutaran perdana, kedua film blockbuster tersebut secara resmi memulai penayangan di bioskop. Hari itu, bioskop penuh sesak dengan orang, belum pernah sepopuler itu sebelumnya. Di mana-mana penuh sesak dengan orang, mustahil untuk berdesak-desakan. Bahkan popcorn pun habis terjual, tiket sangat sulit didapatkan, dan para calo di luar menimbun tiket, menaikkan harga hingga selangit. Itu adalah tontonan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang digambarkan oleh komentator media, gila. Beberapa orang melakukan wawancara di tempat kejadian untuk memahami alasan antusiasme yang luar biasa. Selain dua film blockbuster yang sesuai dengan iklim saat ini, ada berbagai alasan lain. Banyak penggemar, Rise of the Apocalypse, sangat antusias, tertarik oleh banyaknya selebriti yang mereka kagumi. Adapun mereka yang ingin menonton The Bull Demon King, itu terutama karena rasa ingin tahu. Film ini sangat tidak konvensional, menampilkan pertempuran nyata antara makhluk gaib dan raja binatang buas yang menakutkan, tak terbayangkan di masa lalu. Keunikan film ini juga terletak pada kenyataan bahwa beberapa aktor dicuri, seperti Jiang Luoshen, King Kong, Silver Winged Celestial, dan Lin Wei.
Aku ingin melihat kisah cinta antara Raja Iblis Banteng dan Peri Ular Putih, haha. Di Gunung Kunlun, Banteng Hitam Besar juga mengawasi keadaan dengan cermat. Ketika dia melihat begitu banyak orang memberikan alasan seperti itu untuk menonton film tersebut, dia hampir melempar alat komunikasinya. Mo, kau akan menjadi penyebab kematian kakekmu. Kemudian, ia menangkap banteng kuning itu dan memukulinya dengan keras, sambil berkata, dasar bocah nakal, kau berani diam-diam merekamku dan mengunggahnya online. Aku akan memukulmu sampai mati. Banteng kuning itu sangat marah dan mengancam bahwa jika dia berani menyentuhnya lagi, ia akan menyuruh Chu Feng untuk menyebarkan lebih banyak informasi, membuat Raja Iblis Banteng, si Casanova, terkenal di seluruh dunia. Banteng hitam besar itu sangat marah dan hanya bisa menatap tanpa daya. Bioskop-bioskop penuh sesak, dan salah satu alasan yang sangat penting untuk ingin menonton Raja Kera adalah untuk mencari tahu siapa aktor utamanya. Rumor telah beredar bahwa seseorang memiliki hubungan yang sangat dekat, hampir ambigu, dengan Jiang Luoshan. Aku ingin tahu siapa orang itu. Dia bertingkah misterius, dia akan terbongkar kali ini. Ya, aku juga ingin tahu latar belakangnya. Sekelompok orang sangat ingin mengetahui identitas aktor utama dalam film Raja Kera. Petik 2 titik. Ya Tuhan, Luoshan, kau akan menonton Raja Kera, bukan Kebangkitan Kiamat. Aku sangat sedih. Keluh Xia Qianyu. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan menjebakku, agar aku bisa mempersiapkan diri. Jiang Luoshan berbicara dari lubuk hatinya, dia benar-benar khawatir film ini akan menyeretnya ke tengah badai. Demikian pula, di kota Jiangning, Lin Wei juga pergi ke bioskop untuk menonton Raja Kera, berharap menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan dalam film laris ini. Nak, kau aktor utamanya, bukankah kau akan menonton filmmu sendiri? Wang Jing memanggil Chu Feng untuk pergi bersamanya. Chu Feng segera menggelengkan kepalanya, menolak untuk pergi bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Akhirnya, karena tidak ada pilihan lain, Wang Jing menyeret Chu Ziyuan ke bioskop, sambil berkata, mari kita ikut berkontribusi pada rekor box office putra kita. Kedua film blockbuster itu terjual habis segera setelah pemutaran dimulai. Pada saat ini, Chu Feng dengan cepat mematikan komunikatornya, takut dibanjiri panggilan. Kemudian, dia langsung lari. Dia merasa tidak aman untuk tinggal di rumah, dia lebih suka berburu di luar kota, jauh dari pandangan, jauh dari pikiran. Akhir-akhir ini, dia sering meninggalkan kota, menjelajah ke pegunungan dan hutan liar, selalu kembali dengan buruan dan berbagai buah beri untuk meningkatkan makanan keluarga. Chu Feng memutuskan untuk pergi sedikit lebih jauh kali ini, dia sudah meninggalkan catatan di rumah, jadi tinggal di alam liar selama 2 atau 3 hari tidak akan menjadi masalah. Di luar Suntian, hanya ada sedikit binatang buas aneh yang aktif di dekat desa dan kota, sebagian besar berada di pegunungan. Sekarang, desa-desa terpencil hampir kosong, telah pindah ke kota-kota yang lebih mudah diakses, sehingga memudahkan tentara untuk melindungi mereka. Bahkan rekonstruksi kawasan permukiman pun sedang dibahas, yang berpotensi menyebabkan konsentrasi penduduk lebih lanjut. Secara relatif, daerah sekitar Suntian masih damai. Selama seseorang tidak menjelajah jauh ke pegunungan kuno yang misterius, secara umum, seseorang tidak akan bertemu monster yang sangat menakutkan.
Hah! Tiba-tiba, Chu Feng mengulurkan tangan dan menangkap bunga seputih salju di hutan, yang melayang turun dari langit. Chu Feng mendongak ke kejauhan. Tatapannya menajam saat ia melihat pohon raksasa, setinggi ratusan meter, tingginya bahkan melebihi tinggi bukit-bukit di dekatnya. Chu Feng maju dengan hati-hati. Melihat pohon raksasa ini mengingatkannya pada anomali awal di dunia. Dia pernah melihat pohon ginkgo kuno di atas kereta, lebih tinggi dari gunung, menari-nari di tengah kilat. Dia juga pernah melihat tanaman merambat, yang tampaknya mencapai langit, melayang di angkasa, menarik satelit dan menyebabkannya jatuh ke kereta. Ketika anomali dimulai, banyak tanaman misterius muncul di angkasa, sangat memengaruhi komunikasi satelit. Setelah itu, Chu Feng mengetahui bahwa berbagai negara sangat tegang saat itu, menggunakan roket yang tak terhitung jumlahnya untuk diluncurkan keluar angkasa guna menghancurkan tanaman-tanaman aneh tersebut. Bersamaan dengan itu, beberapa tanaman raksasa dan aneh di darat juga menjadi sasaran, dan karenanya menghilang. Setelah tiba di istana Jade Void, Chu Feng juga menyelidiki masalah ini. Saat itu, lelaki tua Lu Tong dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadanya bahwa tanaman-tanaman itu mungkin lebih berbahaya, jadi mereka telah dimusnahkan terlebih dahulu. Di era pasca peradaban, beberapa perubahan misterius telah terjadi, dan berbagai negara telah mempelajari banyak kebenaran, sehingga mereka bertindak tegas dan cepat di awal krisis. Baik timur maupun barat berada di halaman yang sama, melancarkan serangan. Lu Tong memberitahu Chu Feng bahwa setelah pertempuran itu, roket dan rudal dari berbagai negara telah berkurang dalam jumlah besar, hampir kehabisan amunisi. Untungnya, mereka dengan cepat memproduksi lebih banyak untuk mengisi kembali persediaan mereka. Ekspresi Chu Feng tampak serius, tanaman-tanaman raksasa ini telah muncul kembali. Dia melewati bukit rendah dan mendekat. Itu adalah pohon akasia, sangat tebal, tingginya mencapai 500 meter, dengan gugusan bunga akasia, seputih salju dan tembus pandang, bertebaran seperti bulu angsa di tengah badai salju. Ada aroma samar, tetapi Chu Feng yakin itu bukan katalis dan tidak dapat menyebabkan evolusi. Dia berdiri tidak jauh dari pohon itu, tidak merasakan apapun, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berevolusi. Pada saat yang sama, dia merasakan kehendak samar di dalam pohon itu. Itu bukan seperti tanaman biasa, melainkan seperti makhluk dengan sedikit kecerdasan. Sebelumnya, indera ilahi Chu Feng tidak kuat, jadi dia tidak menyadari betapa menakutkannya tanaman merambat raksasa yang menarik satelit ke bawah di kereta. Sekarang berbeda. Sekarang dia adalah seorang ahli hebat, dengan indera ilahi yang menakjubkan, dan dia merasakan sifat luar biasa dari pohon akasia ini. Dunia ini masih berubah, benar-benar tak terduga, diselimuti misteri. Chu Feng menghela napas. Perubahan di langit dan bumi sangat aneh dan misterius, kebenaran masih tak terjangkau, diselimuti terlalu banyak misteri. Sayangnya, meskipun pohon akasia itu luar biasa, serbuk sarinya tidak dapat mendorong evolusi Chu Feng, dan juga tidak efektif pada anomali lain di dekatnya. Chu Feng pergi, memulai perjalanan panjang, mencari lebih banyak daerah di dekat Suntian. Untungnya, dia akhirnya hanya menemukan satu pohon akasia kuno itu. Tanaman lain semuanya relatif normal. Chu Feng melakukan perjalanan semakin jauh, dan dengan fisiknya yang luar biasa, dia tidak merasa lelah. Menjelang malam, dia sudah berada 800 mil jauhnya dari Suntian.
Matahari terbenam mewarnai pegunungan dan hutan dengan warna merah. Daerah itu sunyi, tidak ada raungan binatang buas atau burung pemangsa yang terbang tinggi. Bermandikan matahari terbenam, Chu Feng mengembara sendirian melalui pegunungan, mencari tempat untuk beristirahat dan makan. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang sangat aneh, yang terdeteksi oleh pendengarannya yang luar biasa dari kejauhan. Kedengarannya seperti napas, tetapi bagaimana mungkin napas makhluk bisa begitu berat? Chu Feng bertanya-tanya. Dia dengan hati-hati mendekat. Setelah berjalan beberapa mil, dia melihat pemandangan aneh di pegunungan. Sebuah tambang terbengkalai di pegunungan sesekali memancarkan cahaya perak, suaranya menyerupai napas berat. Chu Feng tercengang. Dia juga melihat sebuah pohon aneh, tidak terlalu tebal, tetapi sangat kuat, kulit batangnya retak, seperti naga tua yang bersembunyi di sana. Pohon ini berakar di tepi tambang terbengkalai, tingginya sekitar 10 kaki, cabang dan daunnya berwarna ungu pucat dan bersinar dengan cahaya api. Pohon aneh yang dapat menghasilkan makhluk hidup. Chu Feng yakin itu adalah pohon misterius. Pohon itu sangat tinggi, jauh melebihi pohon-pohon muda setinggi 3 kaki di masa lalu. Apakah ini tambang perak? Chu Feng terkejut, dia merasa seolah-olah tambang perak terbengkalai ini telah hidup. Bab 115 Kehidupan di Tambang Perak. Mengapa ini terjadi? Sebuah tambang perak yang terbengkalai, namun tampaknya hidup kembali, sebuah fenomena yang sulit dipahami. Pepohonan di sekitarnya jarang, karena pohon-pohon besar ditebang selama operasi penambangan, meninggalkan banyak bebatuan berwarna coklat kemerahan yang menumpuk seperti bukit-bukit kecil. Tambang perak Niping. Chu Feng melihat prasasti di dekat tambang dan mengetahui namanya, yang menunjukkan bahwa tambang tersebut telah ditinggalkan beberapa tahun yang lalu. Dia mengelilingi tambang dari kejauhan, mengamati dari semua sisi sambil juga memperhatikan pohon itu dengan saksama. Seluruh pohon itu luar biasa, tingginya 10 kaki, bersinar dengan cahaya api yang kabur. Daun-daun ungu pucatnya berkilauan seolah terbakar, memancarkan kekuatan hidup yang menakjubkan. Sayangnya, dia tidak dapat mengidentifikasi jenis mutasi tanaman apa itu. Pohon itu berakar tepat di sebelah tambang perak, batangnya berdiameter sekitar 1 kaki, berkali-kali lebih megah daripada pohon pinus bermutasi di pegunungan Taihang. Patut dicatat bahwa pohon-pohon kecil yang ditemukan oleh keempat individu luar biasa, King Kong, dewa bersayap perak, dan roh api, hanya setinggi 3 kaki, namun pohon-pohon seperti itu membuat mereka menonjol di antara generasi mereka. Bayangkan betapa luar biasanya pohon ini. Dibandingkan dengan pohon-pohon yang menjulang tinggi, pohon ini tidak terlalu tebal, tetapi memiliki aura kekuatan kuno. Batangnya dipenuhi retakan seukuran telapak tangan, menyebar seperti sisik naga. Pohon yang aneh. Chu Feng menghela napas, tetapi dia tidak mendekatinya. Meskipun pohon itu sangat memikat, dia tidak bertindak, karena tempat ini terlalu menyeramkan. Bahkan dari jarak ini, aromanya memabukkan, pasti sedang berbuah. Dia memilih tempat yang tepat dan akhirnya, melalui dedaunan yang lebat, dia bisa melihat 2 buah jauh di dalam kanopi, masing-masing seukuran mangkuk, seluruhnya berwarna putih keperakan, memancarkan cahaya lembut. Kedua buah itu menyerupai buah plum, aromanya sangat menggoda. Jika aku memakan ini, bisakah aku melawan Raja Binatang? Chu Feng menduga, itu seharusnya cukup. Namun entah mengapa, ia merasa gelisah.
bahkan jantungnya berdebar kencang. Tempat ini membuatnya tidak nyaman. Terlalu sunyi. Tidak ada burung buas yang mendekat, tidak ada binatang liar yang lewat, sangat aneh. Bahkan tidak ada seekor semut atau serangga pun di dekatnya, hanya tumbuh-tumbuhan. Sesekali, tambang perak itu mengeluarkan suara, bernapas. Memang, seperti bernapas ketika cahaya putih memancar dari tambang, seperti menghembuskan napas, dan ketika meredup, seperti menghirup napas. Hah, ada tunas lain. Seru Chu Feng terkejut. Mengubah posisinya lagi, ia melihat tunas bunga besar, tembus pandang, berwarna putih keperakan yang akan mekar di antara dedaunan yang lebat. Ini membuatnya ingin bergegas ke sana. Tetapi Chu Feng mundur diam-diam. Ia berlari jauh sebelum menangkap seekor tikus gunung sepanjang 1 kaki, meraih ekornya, dan melemparkannya ke arah tambang perak. Tikus itu mendarat, masih puluhan meter dari lubang tambang, matanya melirik ke sana kemari, menatap rakus pada pohon aneh itu. Tiba-tiba, ia menjerit, lalu menghilang dari tempatnya, tertarik oleh cahaya perak, lenyap ke dalam tambang dan dengan cepat menjadi sunyi. Chu Feng tercengang, tempat ini memang aneh. Dia melanjutkan, menangkap beberapa binatang aneh untuk eksperimen, tetapi semuanya ditelan oleh tambang perak. Chu Feng menemukan bahwa dalam radius 100 meter dari tambang perak terdapat bahaya mutlak, seolah-olah medan tak terlihat menarik makhluk-makhluk ke dalam tambang. Namun, di luar itu, aman, tidak terjadi apa-apa. Dari tikus gunung kecil hingga anjing bermutasi sepanjang 4 atau 5 meter. Semuanya mengalami nasib yang sama, siapapun yang melangkah dalam radius 100 meter langsung ditelan oleh tambang perak. Akhirnya, Chu Feng menangkap seekor ular piton berbisa, sepanjang 7 atau 8 meter, dengan warna-warna cerah, dan menempatkan kepalanya dalam radius 100 meter dari tambang perak. Dia kemudian menarik ekornya dengan keras, mencoba menguji kekuatan gaya di dalam tambang. Ular piton itu mendesis dan menjulurkan lidahnya, tetapi sebelum ia dapat melawan, tambang perak bersinar dan hendak menelannya utuh. Chu Feng terkejut. Dia menarik ekornya dan merasakan kekuatan luar biasa menariknya. Dia menarik dengan kuat, dan tubuh ular piton sepanjang 7 atau 8 meter itu menegang, hampir putus, darah merembes dari tubuhnya. Dia segera melepaskannya, karena kekuatan tariknya sangat menakutkan, cahaya perak menyebar, semuanya menuju ke arahnya. Wus! Ular piton berbisa itu jatuh ke tambang perak dan menghilang tanpa suara. Chu Feng mengerutkan kening, sedikit rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Untungnya, dia cukup berhati-hati, jika tidak, dia kemungkinan besar akan mati di sini. Area dalam radius 100 meter dari tambang perak adalah jebakan maut. Makhluk apapun yang melangkah masuk pasti akan mati. Setidaknya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa mendekat. Bunga itu akan segera mekar. Aku akan menunggu di sini, lalu menggunakan beberapa trik untuk membangkitkan angin kencang. Aku yakin aku akan mendapatkan serbuk sari. Chu Feng sangat berhati-hati, tidak ingin terburu-buru, tetapi menunggu di luar. Saat malam tiba, dia makan dan minum, lalu duduk tidak jauh dari sana untuk berjaga dengan tenang. Kuncup bunga itu sedikit terbuka, dengan celah-celah yang muncul, dan akan mekar sepenuhnya sebentar lagi. Paling lambat, sekitar 2 hari lagi, yang dengan mudah bisa ditanggung Chu Feng. Bahkan, bunga itu mekar lebih cepat dari yang dia duga.
Ketika bulan perak menggantung tinggi, kuncup bunga di cabang pohon aneh ini mengeluarkan suara letupan lembut. Seketika itu juga, bulu kuduk Chu Feng berdiri. Tanpa berpikir, dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Ini adalah intuisi naluriah yang membuatnya merasakan bahaya besar, ancaman terhadap hidupnya, dan dia melarikan diri dari daerah itu dengan kecepatan subsonik. Chu Feng membawa hembusan angin, udara itu sendiri tampak meledak, dia terlalu cepat. Tak lama kemudian, dia berdiri di puncak gunung, sekitar 10 mil jauhnya dari tambang perak. Daerah di sekitar tambang perak itu tidak tenang, kekacauan sedang terjadi di pegunungan. Awalnya, tidak ada makhluk hidup di sekitar, tetapi setelah kelopak bunga mekar, aromanya menyebar bermil-mil jauhnya, menarik makhluk dari dunia luar. Tak lama kemudian, banyak burung dan binatang buas muncul, menyerbu ke arah tambang perak. Bahkan makhluk-makhluk di pegunungan kuno pun gelisah, meraung, tetapi sayangnya, mereka tidak bisa keluar, seolah-olah ada semacam penghalang yang menghalangi mereka. Chu Feng merasa seperti 100 cakar mencakar hatinya, merasa sangat menyesal. Apakah dia hanya akan menonton tanpa daya dan melewatkan kesempatan besar? Tiba-tiba, matanya membelalak kaget, babi hutan, anjing pemburu, luwak, serigala, macan tutul, dan hewan-hewan lain di daerah itu semuanya tiba-tiba pingsan tanpa alasan yang jelas. Chu Feng memiliki penglihatan yang sangat tajam, sebanding dengan mata Du Huaijin yang mampu melihat jauh. Dia melihat dengan jelas bahwa setelah kuncup bunga di pohon aneh itu mekar, mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan serbuk sari memenuhi udara. Makhluk-makhluk itu tampaknya langsung mati begitu mencium aromanya. Apa yang terjadi? Chu Feng terkejut dan benar-benar bingung. Kemudian, dia menyaksikan pemandangan yang lebih menakjubkan, cahaya putih muncul di tambang perak. Itu adalah perak metalik yang menyatu dan berubah menjadi makhluk, terus-menerus menghirup aromani. Logam telah hidup. Chu Feng ngeri. Di langit malam, seekor kelelawar sepanjang 8 meter, memancarkan energi yang menakutkan, menukik dengan kecepatan luar biasa, jelas merupakan makhluk yang sangat kuat. Bahkan Chu Feng pun harus mengerahkan upaya besar untuk menghadapinya. Ini karena kelelawar itu mengeluarkan riak hitam dari mulutnya saat terbang, menyebabkan tanah bergetar dan bebatuan serta puing-puing di sekitarnya hancur, sebelum melesat menuju pohon aneh itu. Sayangnya, setelah mencium serbuk sari, ia jatuh dan mati. Semua makhluk yang bergegas ke arahnya binasa, mati di tengah aroma serbuk sari yang menyengat. Chu Feng merasa ngeri. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan peringatan sebelumnya dan secara naluriah ingin melarikan diri. Serbuk sari itu mematikan, bukan semacam peluang. Di dekat tambang perak, semua makhluk hidup telah mati. Namun, tambang itu berkilauan dengan cahaya putih, dan logam cair mengembun, tambang perak itu benar-benar hidup. Lebih jauh lagi, gumpalan logam keperakan, mungkin perak, muncul di tanah di dekatnya. Setelah bersentuhan dengan serbuk sari, mereka mulai membentuk wujud, mencoba menjadi makhluk hidup. Akhirnya, beberapa anjing perak dan macan tutul perak muncul, meniru makhluk mati di tanah, mengubah diri mereka sendiri, dan dengan cepat menyeret mayat-mayat itu ke dalam tambang kuno atau menguburnya di sekitar pohon aneh itu. Gunakan sebagai pupuk. Chu Feng mengerti. Bunga itu mekar lama, keharumannya memudar hanya di saat-saat terakhir. Tambang perak memancarkan semburan cahaya putih, dan semua makhluk hidup, macan tutul perak,
babi perak, kelelawar perak, Del, bergegas ke arahnya, berubah menjadi logam cair, dan kemudian menyatu menjadi satu bentuk kehidupan di dalam tambang kuno. Di dalam tambang, logam terus berubah bentuk, tanpa bentuk tetap. Akhirnya, ketenangan kembali ke area sekitar tambang kuno, dan bentuk kehidupan tambang perak menghilang ke dalam tambang. Ini menakutkan. Apakah ini tanaman yang lahir khusus untuk logam? Ia dapat mendorong evolusi logam. Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri, merasakan keseriusan situasi yang sangat besar. Memang, dunia ini masih mengalami mutasi, dan lebih banyak misteri muncul. Jauh kemudian, dia mendekati tambang perak lagi, berdiri 100 meter jauhnya. Dia menemukan seberkas cahaya perak di tanah, tempat sepotong logam berkilauan tergeletak. Logam itu belum bermutasi menjadi makhluk hidup, tetapi pasti telah terpapar serbuk sari. Chu Feng dengan hati-hati membungkusnya dengan kulit binatang, mengambilnya, dan berbalik untuk pergi. Dia tidak membuang waktu, bergegas menembus malam menuju Suntian, merasa perlu meminta seorang ahli untuk menilai logam tersebut. Setelah menempuh perjalanan sejauh 805 menembus malam, Chu Feng kembali larut malam, tetapi Suntian masih ramai dengan aktivitas, dengan orang-orang terus berjalan di jalanan. Chu Feng bergegas seperti embusan angin, dan meskipun demikian, dia mendengar kata kunci seperti Raja Dewa Banteng, Chu Feng, dan ular putih, yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang baru saja datang dari bioskop. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya sekarang, dan langsung pergi ke istana Yuxu, mengirim seseorang untuk menemukan lelaki tua Lu Tong dan membangunkannya dari tidurnya. "Nak, apa kau terlalu bersemangat? Aku tahu kau Raja Dewa Banteng, dan kau terkenal di seluruh negeri sekarang, tapi kau tidak perlu merayakannya di tengah malam." Lu Tong mengeluh dengan mengantuk. "Pak Tua, sesuatu yang besar telah terjadi. Aku melihat tambang perak menjadi hidup." Chu Feng dengan cepat menceritakan kisahnya dan mengeluarkan logam putih salju itu. Lu Tong tersentak bangun, berkata, "Apa? Bahkan mineral pun mulai bermutasi dan berevolusi. Dan pohon aneh itu hanya mendorong evolusi logam." Dia tahu ini serius, mengambil blok logam itu, dan segera menghubungi kepala laboratorium, lalu mengirim seseorang untuk mengirimkannya ke sana semalaman. Chu Feng tidak menunggu lebih lama di istana Giok Void dan memutuskan untuk memeriksa hasilnya keesokan harinya. Sudah larut malam ketika dia pulang dan mendapati orang tuanya masih di ruang tamu, belum tidur. Wang Jing, khususnya, sangat bersemangat, berseru saat melihatnya, "Nak, penampilanmu kali ini benar-benar bagus." Chu Feng merasa sakit kepala, tidak yakin dengan situasinya. Dia sudah mematikan alat komunikasinya. Film, The Great Sage Equal to Heaven, mendapat ulasan yang sangat bagus. "Banyak orang menghubungimu, bahkan menghubungi ayahmu dan aku," kata Wang Jing dengan angkuh. "Siapa mereka?" tanya Chu Feng dengan perasaan bersalah. "Banyak orang, seperti gadis yang kau ajak kencan buta. Dia menghubungiku beberapa kali tadi malam, menanyakan apakah kau sudah kembali. Sangat proaktif, kurasa ini akan berhasil." Wang Jing memberitahunya. Chu Feng langsung tahu itu bukan kebetulan, melainkan kemarahan. Dia menduga Xia Qianyu menghubunginya atas nama Jiang Luoshen, mencoba memancingnya keluar agar dia bisa melawannya. Benar saja, Wang Jing memberitahunya lagi,
Ada gadis lain, dia bilang nama keluarganya Jiang, dia sangat bersemangat, suaranya gemetar, sepertinya giginya bergemeletuk. Dia memintaku untuk memberitahumu ketika kau kembali bahwa kau tahu siapa dia. Chu Feng tahu tanpa ragu bahwa dia adalah Jiang Luoshan. Bagaimana mungkin dia bersemangat? Pasti itu tindakan impulsif, dia ingin bertarung dengannya sampai mati. Pasti karena dia kembali mendominasi daftar topik trending setelah perilisan Raja Kera. Mungkin semua itu ada hubungannya dengan dia. Sedangkan untuk gigi Jiang Luoshan yang bergemeletuk, itu tidak mungkin. Chu Feng menduga dia mungkin sedang menggertakkan giginya. Mengertakkan giginya, dia sangat marah sampai tidak tahan lagi. Ada apa? Apakah ada berita atau laporan yang mengejutkan? Tanya Chu Feng curiga. Cek saja beritanya besok pagi, kata Chu Ziyuan, menyuruhnya beristirahat. Wang Jing berkata kepada Chu Feng, banyak orang mencarimu, mereka semua sangat bersemangat, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Chu Feng bangkit dan bergumam, dunia ini begitu indah, namun mereka begitu mudah tersinggung. Tidak apa-apa, dia tidak ingin berurusan dengan itu sekarang, jadi dia mandi dan langsung tidur. Dia telah berlari sepanjang jalan kembali ke Suntian, jarak 800 li, dan sudah cukup kelelahan, jadi dia cepat tertidur. Malam itu, Chu Feng tidur nyenyak, tetapi banyak yang gelisah dan tidak bisa tidur. Mulai dari Jiang Luoshan dan Xia Qianyu hingga Fajra, dewa bersayap perak, Su Wanyi, keluargamu, dan bahkan Lin Wei, tak seorang pun merasa mengantuk. Beberapa bahkan berharap mereka bisa menyerbu rumah Chu Feng. Bahkan beberapa makhluk gaib pun tidak bisa tidur, seperti banteng hitam besar, yang mengamuk di Gunung Kunlun, mencoba menghubungi Chu Feng untuk membantunya menangkap seseorang, tetapi anak itu tidak dapat dihubungi dan sama sekali mengabaikannya. Tentu saja, banyak makhluk gaib lainnya juga tidak bisa tidur. Perilisan 2 film blockbuster hari itu tampaknya telah membuka dunia baru bagi mereka.